BRI sudah meluncurkan namanya Prispat. Dengan platform ini atau program ini yang diluncurkan oleh BRI, mereka bisa melakukan proses untuk pinjaman melalui program ini. Mereka bisa menyelesaikan semua proses itu dalam berapa puluh jam saja. Hai, welcome to Superstock. Di edisi kali ini kita akan membahas sebuah saham dari sektor perbankan. Hari ini saya akan ditemani analis research dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Lee Yongjun. Hai Lee. Hai sahabat Mirae Asset. Nah, kita kan akan bahas nih saham BBRI ya. Iya, betul. Dan kita tahu nih kemarin di Maret 2020 ketika IHSG menyentuh ke level 3.000, saham BBRI ini kan juga turun ya Lee ya, ke level 2.000 nih. Iya. Tapi sekarang kita udah bisa lihat kalau BBRI udah kembali ke level 4.000. Nah, sebenarnya apa sih strategi yang dilakukan oleh BBRI hingga performanya bisa membaik seperti sekarang ini? Untuk kuartal sampai kuartal 3, kita sudah bisa melihat bahwa semua bank termasuk BRI performanya sudah membaik. Salah satu strategi yang mereka lakukan adalah pertama bagi bank adalah untuk menghindari bahaya. Jadi setelah ada coronavirus di Indonesia, kita bisa mengetahui bahwa semua manufaktur dan juga ekonomi melemah sejak di kuartal 2 dan kuartal 3 dan akan pulih di kuartal di 2021. Maka bank bukan cuma BRI saja tapi semua bank mencari jalan untuk membuat pinjaman mereka tetap aman. Maka mereka mengurangi pinjaman di kuartal 2 dan kuartal 3. Tapi sejak PSBB pertama selesai, ada sedikit rebound dalam pinjaman. Dan juga karena pinjaman agak berkurang di kuartal 2, maka profitabilitas mereka sedikit memburuk. Tetapi kita sudah bisa tahu kuartal 3 ada pemulihan. Dan ke depan, investor sudah bisa melihat bahwa coronavirus ini memang ada efeknya ke dalam ekonomi dan juga bank, semua bank. Tapi mulai kuartal 4 dan seterusnya pasti ada pemulihan ke depan. Pertama didorong oleh stimulus pemerintah dan juga kedua memang salah satu faktor yang paling penting yaitu vaksin. Makanya sejak menyentuh 2000-an harga sudah rebound dan sekarang kalau tidak salah sudah melebihi 4.000 ya. Sudah mendekati record high sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih memang difokuskan untuk menjaga NPL ya, kredit-kredit yang bermasalah. Namun seiring dengan recovery ekonomi, mereka mulai mendistribusikan kredit. Iya, betul. Berarti ini juga ada hubungannya dong dengan program pemulihan ekonomi nasional, karena BBRI juga ditunjuk sebagai salah satu bank plat merah yang mendistribusikan PEN ini. Nah, sejauh ini bagaimana nih BBRI berperan dalam distribusi PEN tersebut? Dalam PEN kita bisa melihat dua hal. Pertama seperti yang kita bahas dahulu bahwa bank-bank itu ingin menjaga kualitas asetnya. Kedua, karena pinjaman itu terlalu melemah, pemerintah juga mendorong setiap bank, terutama BUMN, untuk melakukan pinjaman yang lebih banyak. Jadi ada beberapa program di dalam PEN, ada namanya government placement. Jadi itu memberi dana yang murah supaya mereka bisa menyalurkan ke borrowers yang membutuhkan uang. Dan juga itu seperti ada namanya PNK 71, itu adalah MSME Loan Guarantee. Jadi pemerintah garanti pinjaman-pinjaman yang disalurkan oleh bank-bank kepada borrowers yang mempunyai keinginan untuk pinjam uang. Dan juga salah satu hal yang lain adalah interest subsidy, karena dengan adanya COVID-19 ini banyak borrowers yang kesulitan untuk membayar bunga dan makanya ada beberapa borrowers yang dijamin atau dibayar bunganya oleh pemerintah. Contohnya seperti 500 bio ke atas sekitar 6% dibayar oleh pemerintah. Di bawah itu setelah beberapa bulan dibayar 3%. Jadi itu membuat beban setiap borrowers itu menjadi sedikit ringan. Jadi dengan begitulah ini membuat bank lebih bagus atau didorong oleh pemerintah. Jadi memang ada relaksasi kredit dan juga restrukturisasi kredit ya? Oh ya, itu juga ada salah satu, memang masih saya belum bicarakan. Kalau untuk restrukturisasi sampai sekarang ada sekitar hampir 200 triliun yang direstrukturisasi oleh Bank Rakyat Indonesia, itu sekitar 20% dari total pinjaman. Dan juga regulasi ini sangat membantu setiap bank, karena dengan adanya ini membuat bottom line atau net profit terjaga walaupun dalam kondisi
yang tidak bagus. Dikabarkan BRI ini gencar melakukan digitalisasi. Apakah hal ini akan menjadi pintu untuk BRI menjadi bank digital atau hanya sebagai bagian supporting services untuk layanan perbankan digital? Inisiatif ini dari beberapa tahun lalu sudah mulai dan kita udah bisa melihat sedikit perubahan dalam sistem banking Indonesia. Salah satu yang saya bisa katakan atau jelaskan adalah BRISPAT. Jadi BRI sudah meluncurkan namanya BRISPAT. Dengan platform ini atau program ini yang diluncurkan oleh BRI, mereka bisa melakukan tiap langkah proses untuk pinjaman melalui program ini. Jadi itu membuat dulu misalnya nasabah untuk mendapatkan pinjaman butuh waktu yang lebih banyak, sekitar mingguan. Ada 1 minggu, kalau data atau dokumennya salah butuh waktu yang lebih banyak lagi. Tapi dengan ini mereka bisa menyelesaikan semua proses itu dalam berapa puluh jam saja. Jadi itu membuat inovatif yang sangat besar di Indonesia, dan ini cuma salah satu saja. Kedepannya dengan seperti negara-negara yang maju, mereka juga akan melakukan digital yang lebih menggunakan digital, akan melakukan bisnis yang lebih efisien. Dengan adanya berbagai bisnis unit baru under BRI, bagaimana strategi bisnis BBRI ke depannya? Mereka akan fokus pada UMKM karena memang itu profesional mereka. Dengan program yang lebih banyak seperti digitalisasi yang saya mention tadi, BRISPAT, dan juga kalau lihat sekitar 2-3 tahun yang lalu, OJK pernah mention bahwa ada 1.000 triliun yang belum disalurkan untuk di segmen mikro. Karena memang masih belum begitu mampu. Dan itu yang akan digarap oleh BRI, makanya potensinya sangat besar. Salah satu yang mereka luncurkan adalah bukan cuma mikro, tapi super mikro. Artinya pinjaman yang lebih kecil dengan bunga yang lebih besar. Jadi mereka bisa mendapatkan untung yang lebih besar dengan masuk dalam market yang belum disentuh oleh bank-bank. Jadi mereka memang akan memfokuskan kekuatan mereka di UMKM yang bertujuan untuk scale up penambahan perluasan jaringan UMKM tersebut ya? Ya, betul. Dengan adanya perlambatan aktivitas ekonomi karena pandemi COVID-19, sekarang kita memasuki recovery phase nih. Bagaimana nih dengan kinerja dan outlook BBRI di 2021 nanti nih? Untuk forecast 2021, saya ingin review 2020 sebentar karena ini juga ada efeknya. Di kuartal 2 dan kuartal 3 kita melihat net profit Indonesia BRI tidak begitu bagus ya. Kenapa nih? Kurang bagusnya kenapa? Pertama dikarenakan oleh COVID-19, pinjaman melambat. Dan juga adanya COVID-19 ada kenaikan restrukturisasi yang membuat pendapatan bunga tidak begitu kencang. Dan ketiga, ini yang membuat efek yang paling signifikan pada bank-bank, yaitu kenaikan CKPN. Nah, tapi apakah hal ini terus berlanjut di kuartal 3 dan kuartal 4? Kalau kuartal 3 sudah keluar hasil dan itu terjadi, saya rasa kuartal 4 juga akan terjadi di akhir tahun ini. Tapi akankah bisa di-carry di 2021 atau bagaimana nih? Untuk overall saya rasa karena 2020 hasilnya tidak begitu bagus, maka kita akan melihat low base effect. Faktor kedua yang akan mendorong kinerja di tahun 2021 adalah pemulihan ekonomi yang akan ada dampaknya pada top line BRI. Dan ketiga adalah penurunan CKPN. Dengan adanya penurunan cadangan, saya rasa net profit pertumbuhannya akan sangat kencang di tahun 2021. Apa yang akan mempengaruhi top line ini sehingga bisa improve? Yang pertama, government stimulus akan tetap terjadi di tahun 2021 dan juga pemulihan ekonomi akan mendorong pinjaman pulih kembali demand-nya di kuartal 2 dan second half di 2021. Dan juga karena kita melihat pemulihan ekonomi, maka kami perkirakan restrukturisasi loan-nya, pinjamannya juga akan turun. Dari situ pendapatan bunga akan masuk kembali apa yang mereka tidak bisa dapatkan di tahun 2020. Jadi dari situlah kami perkirakan top line di 2021 akan membaik. Sedangkan untuk cadangan atau yang disebut sebagai provision, kenapa justru malah turun di 2021? Pertama, kalau ini
berbalik dari low base, ada high base effect-nya karena di 2020 terlalu banyak cadangan yang sudah dicadangkan oleh bank dan juga BRI. Apalagi mereka cadangkan amount yang sangat banyak di September dan Oktober. Dan juga karena OJK recently di Oktober ya announce bahwa POJK 11 itu akan extend sampai di tahun 2022. Jadi itu membuat opsi yang lebih bagus pada bank. Jadi karena ada pemulihan ekonomi, mereka bank bisa pilih apakah pinjaman ini perlu direstrukturisasi lagi atau membawa ini sampai 2022 atau mengurangi karena ini menjadi pulih kembali. Jadi dari situlah mereka punya opsi yang lebih banyak, dan juga kalau yang bagi pinjaman yang sudah jelek, sudah dicadangkan di 2020, maka at the end of the day mereka bisa mengurangi cadangan di tahun 2021. Dengan banyaknya stimulus ekonomi dan juga bisnis unit baru yang dimiliki oleh BBRI, bagaimana valuasi saham ini ke depannya? Target kami dan rekomendasi kami saat ini adalah Rp5.580 dengan rekomendasi buy. Untuk market consensus mungkin sekarang target price-nya ada di 4.650 ya. Kami jauh di atas konsensus ini. Apa yang membuat target price dari Mirai Asset ini lebih tinggi? Ada beberapa faktor. Pertama, kita bisa bicarakan kinerja. Kedua, flow dari foreign investor. Kalau kinerja sudah kita bahas tentang outlook, jadi 2021 kinerja akan lebih bagus, dan memang di tahun 2022 akan lebih bagus lagi karena di tahun 2022 sudah konsensusnya COVID-19 itu sudah tidak mempengaruhi ekonomi Indonesia seperti di tahun ini atau 2021 ya. Jadi kinerja yang bagus di tahun 2021 dan 2022 mungkin Bu Alia bisa ingat waktu kita bahas telekomunikasi Indonesia bahwa harga saham itu merefleksi sekitar 2 tahun ke depan. Oke, jadi forward looking ya, tetap dengan potensi up sekitar 30% dari current price ya. Iya. Makanya dengan kinerja yang lebih bagus di tahun 2021 dan 2022 yang akan akhirnya melampaui kinerja sebelumnya, itu akan menjadi pendorong utama. Dan untuk kedua mungkin kita bahas di Excel ya, karena kita bahas di Excel mungkin bagi yang belum lihat mungkin bisa lihat di Excel bahwa market sampai sekarang didorong oleh likuiditas. Tapi sekarang ada dalam transisi period dari likuiditas ke growth driven market. Dan pada saat itu saya mention bahwa kalau jika itu transisinya berhasil, maka uang yang ada di dalam growth stock, untagged atau defensive stock akan mengalir kepada value stock. Dan memang infra atau telco juga salah satu, tapi bank juga salah satu value stock yang menjadi representasi Indonesia. Jadi itu yang akan mendorong atau membuat flow dari investor asing masuk ke dalam banking, dan salah satu yang akan mendapat keuntungan adalah Bank Rakyat Indonesia. Jadi kurang lebih memang di 2021 nanti value stock akan menyerap banyak capital flow ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Li atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Semoga analisa saham BBRI tadi dapat meyakinkan sahabat Mirai Asset untuk mengambil posisi apakah akan take BBRI ini menjadi salah satu portofolio kalian. Sampai jumpa di edisi Superstock selanjutnya. Happy cuan!